Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita berkorban waktu, tenaga, bahkan harta demi amal kebaikan. Tapi, di tengah semua itu, ada satu amalan yang disebut paling utama. Padahal ringan, bahkan kadang terasa sepele. Apa itu? Zikir. Ya zikir. Zikir mengingat Allah. Serius? Bagaimana mungkin sekadar gerakan lidah bisa lebih utama dari amalan-amalan besar lainnya? Apa kita keliru memahami? Atau ada sesuatu yang selama ini luput dari perhatian kita? Ini bukan soal meremehkan amalan, tapi tentang mencari hakikat. Karena kalau zikir benar-benar harta karun, mungkin kita telah melewatkannya selama ini tanpa sadar. Kenapa sih pertanyaan tadi begitu penting untuk kita sekarang? Karena kita hidup di zaman modern. Notifikasi tak berhenti berbunyi, deadline kerja menumpuk, cicilan menunggu, target terus dikejar. Pikiran kita buyar kemana-mana. Kita sholat tapi hati di kantor. Kita baca Al-Quran tapi pikiran resah soal masa depan. Kita ibadah tapi terasa hampa, seperti robot. Gerak ada, jiwa entah kemana. Kita tahu kita sedang kehilangan sesuatu. Tapi apa? Jangan-jangan kekosongan itu, kegelisahan itu hanya bisa diisi oleh satu hal, zikir. Bukan hanya zikir yang biasa kita ucapkan, tapi makna terdalamnya. Mungkin kalau kita bisa benar-benar memahami zikir, seluruh cara kita memandang ibadah, bahkan memandang hidup, akan berubah total. Disinilah letak masalah utamanya. Kita terjebak dalam apa yang bisa disebut sebagai zikir level permukaan. Lidah kita fasih menyebut tasbih, tahmid, tahlil. Bibir komat kamit, jari menghitung butiran tasbih. Tapi hati kita entah di mana. Ada sebuah nasihat dari ulama salaf mengatakan, jika kalbu kita lengah serta lalai pada saat berzikir kepadanya dengan lisan, maka pahala yang kita raih pun juga tidak berarti. Apabila kalbu kita tidak ada perhatian saat berzikir, maka amat kecil manfaatnya. Kalimat ini menampar kita. Ratusan zikir bisa jadi hanya gerakan kosong jika kalbu kita tidak hadir. Seperti berbicara dengan orang tercinta, tapi mata kita malah sibuk scroll handphone. Apakah itu percakapan yang bermakna? Tentu tidak. Kita memperlakukan zikir sebagai tugas tambahan, seolah itu checklist setelah sholat. Selesai zikir, lalu sibuk kembali ke dunia. Padahal kita sedang memegang kunci, tapi kita hanya memandangnya, mengagumi bentuknya, tanpa pernah memakainya untuk membuka pintu. Kita sudah sampai di tepi samudra, tapi hanya berani membasahi ujung jari kaki kita. Sekarang, mari kita ubah total cara pandang kita. Ini adalah inti dari pemahaman spiritual yang disebut ilmu mukasyafah atau ilmu penyingkapan tabir. Sudut pandangnya begini, zikir bukanlah salah satu jenis ibadah. Zikir adalah tujuan dari semua ibadah. Coba renungkan ini. Untuk apa kita sholat? Allah berfirman dalam Quran surat Taha ayat 14, dirikanlah sholat untuk mengingatku atau lidzikri. Tujuan sholat adalah zikir. Untuk apa kita puasa? Untuk menumbuhkan ketakwaan yang puncaknya adalah ketika hati tak pernah lupa pada Allah. Zikir atau mengingat Allah, itulah tujuan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Di dalam zikir terkandung makna awal dan akhir dari seluruh ibadah kita kepadanya. Zikir bukan sekadar bagian dari ibadah, ia adalah ruhnya, tujuannya, inti dari segalanya. Jadi zikir yang sesungguhnya bukan lagi aktivitas lisan, tapi kondisi hati. Sebuah keadaan di mana hati kita terhubung dengan Allah. Lisan bisa menjadi pemicunya, tapi arenanya ada di dalam kalbu. Dan apa yang terjadi ketika hati mulai terkoneksi? Disinilah semuanya dimulai. Ingatlah, permulaan zikir adalah cinta, dan penghujungnya pun dinaungi dengan cinta. Awalnya mungkin berat, memaksa hati untuk fokus itu sulit. Tapi ketika kita melakukannya terus-menerus, ajek,
didasari niat untuk mencintai Allah, maka benih cinta itu akan tumbuh. Dan buah dari zikir yang terus-menerus ini adalah cinta dari Allah. Allah akan semakin cinta kepada hamba yang terus mengingatnya. Ini bukan lagi hubungan hamba dan Tuhan yang kaku, tapi hubungan cinta yang saling berbalas. Dan ketika cinta sudah mengambil alih, zikir bukan lagi beban, melainkan kenikmatan. Seorang ulama ahli hikmah pernah berkata, "Aku telah membaca Al-Quran selama 20 tahun, dan kini aku baru merasakan kenikmatannya." Kenapa? Karena kenikmatan itu mustahil dicapai tanpa cinta dan ketundukan hati. Zikir yang dilakukan dengan keseriusan dan cinta akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan berubah menjadi tabiat, menjadi bagian dari diri kita. Sampai di sini, kita sudah paham bahwa zikir sejati adalah tentang hati dan cinta. Tapi ini belum puncaknya. Ini belum rahasia terbesarnya. Semua itu terjadi di dunia. Lalu apa? Inilah bagian yang akan mengguncang pemahaman kita. Rahasia terbesar zikir tidak hanya berlaku di dunia ini. Rahasia terbesarnya baru terungkap ketika semua yang kita miliki di dunia ini dilucuti dari kita. Rasulullah SAW pernah mendapat wahyu dari malaikat Jibril yang menusuk ke dalam kalbu. Pesannya sangat menakutkan sekaligus membebaskan. Cintailah apapun yang engkau cintai, akan tetapi ingatlah bahwa engkau akhirnya akan meninggalkannya. Pikirkan itu. Pasanganmu, anak-anakmu, rumahmu, hartamu, mobilmu, jabatanmu, followersmu, semua yang kamu cintai dan kamu banggakan, pada satu titik yang pasti bernama kematian, kamu akan meninggalkannya. Kamu akan masuk ke liang lahat sendirian. Harta dan keluarga mengantar hanya sampai ke bibir kubur. Lalu apa yang tersisa? Apa yang menemanimu di kegelapan itu? Inilah rahasianya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menyertai kita, bahkan setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Saat hubunganmu dengan dunia terputus, koneksimu dengan Allah melalui zikir justru mencapai puncaknya. Kematian bukanlah akhir. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan hal itu dengan bersabda, "Alam kubur adalah salah satu lubang dari lubang-lubang neraka atau sebuah taman dari taman-taman surga." Bagaimana sebuah kubur bisa menjadi taman surga? Karena di dalamnya ada ruh yang hidup, yang hatinya telah terbiasa berzikir, terbiasa terkoneksi dengan sumber kehidupan. Jangan kira orang mati itu tidak tahu apa-apa. Saat perang Badar, Rasulullah SAW memanggil nama-nama pembesar Quraisy yang telah tewas. "Wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar?" Umar bin Khattab yang logis bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau berbicara dengan jasad-jasad yang sudah menjadi bangkai?" Dan jawaban Nabi Muhammad SAW adalah klimaks dari semua ini. Beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, kalian tidak mendengar perkataanku lebih baik daripada mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Mereka mendengar lebih jelas dari kita. Ruh mereka hidup, sebagaimana ruh para syuhada yang disebut berada di dalam perut burung hijau di bawah arsy." Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran, "Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapat rezeki." Mereka hidup, dan zikir kepada Allah tidak mungkin terhapus dari hati mereka. Inilah koneksi yang tidak bisa diputus oleh kematian. Inilah satu-satunya investasi yang tidak akan pernah hilang. Jadi, apa rahasia terbesar dari zikir? Rahasia terbesarnya adalah zikir merupakan satu-satunya amalan yang kita bawa utuh setelah kematian. Ini adalah jembatan yang menghubungkan dunia lahiran kita dengan dunia batiniah. Ini adalah bekal kita untuk kehidupan yang sebenarnya. Saat semua hasrat duniawi lenyap, satu-satunya hasrat yang tersisa bagi ruh adalah hasrat kepada penciptanya. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, menjadi sebuah realitas mutlak. Tapi kalimat itu hanya akan menolong jika di dunia ini kita telah melatih diri untuk hidup sesuai dengan maknanya. Jika lisan, hati,
dan perbuatan kita selaras dengan pengakuan itu. Inti pesannya adalah berhenti memperlakukan zikir sebagai amalan sampingan. Mulailah melihatnya sebagai tujuan hidup, sebagai latihan untuk pertemuan agung. Karena Nabi SAW bersabda, siapa saja yang suka berjumpa dengan Allah, niscaya Allah pun akan suka berjumpa dengannya. Zikir adalah cara kita melatih diri untuk merindukan perjumpaan itu. Zikir adalah cara kita memastikan bahwa saat kita dipanggil, kita datang dalam keadaan rindu dan cinta, bukan dalam keadaan takut dan terpaksa. Itulah bagian terbesar dari rahasia zikir. Lalu, bagaimana kita memulainya? Bagaimana kita beralih dari zikir level permukaan ke zikir hati yang menembus kematian? Ini bukan tentang kuantitas, tapi kualitas. Saya tidak akan menyuruh Anda berzikir ratusan kali besok. Itu justru akan membuat Anda lelah dan kembali ke kebiasaan lama. Mari kita mulai dengan 3 langkah praktis yang bisa langsung Anda coba malam ini. Langkah pertama, ciptakan ruang sunyi. Langkah ini bisa dilakukan di tempat sunyi yang jauh dari keramaian. Cari waktu 5-10 menit setiap hari di mana tidak akan ada yang mengganggu. Mungkin setelah sholat subuh sebelum matahari terbit, atau sebelum tidur saat rumah sudah tenang. Matikan handphone, matikan TV. Hanya Anda dan kesunyian. Langkah kedua, pilih satu zikir dan rasakan. Pilih satu saja. Mungkin subhanallah atau alhamdulillah atau la ilaha illallah. Ucapkan perlahan. Bukan subhanallah 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 dengan cepat, tapi diucapkan dengan lambat dan penuh penghayatan. Subhanallah, Maha suci Allah. Coba bayangkan keagungan ciptaannya saat Anda mengucapkannya. Rasakan getaran maknanya di dalam dada Anda. Lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh sanubari. 5 kali dengan hati yang hadir lebih baik daripada 100 kali dengan hati yang lalai. Langkah ketiga, jadikan kebiasaan. Ingat, manusia adalah budak kebiasaan dan akhirnya kebiasaan berubah menjadi tabiat. Paksa diri Anda di awal. Konsisten setiap hari meskipun hanya 5 menit. Lama-kelamaan paksaan itu akan berubah menjadi kebutuhan. Kebutuhan akan berubah menjadi kerinduan. Dan kerinduan itu akan membuahkan cinta. Saudaraku, kita semua akan mati. Itu adalah satu-satunya kepastian. Pertanyaannya bukan apakah kita akan mati, tapi apa yang akan kita bawa saat hari itu tiba. Hari ini kita sudah dibukakan sebuah rahasia. Rahasia tentang amalan yang tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan hancur oleh tanah. Amalan yang akan menjadi teman kita di alam kubur dan penolong kita saat berjumpa dengannya. Jangan sia-siakan rahasia ini. Mulailah malam ini, mulailah membangun jembatan cinta dengan Rabb-Mu. Jembatan yang tak akan pernah putus, bahkan oleh kematian sekalipun. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, bagikan ke teman-teman atau keluarga yang mungkin butuh pencerahan sudut pandang tentang zikir. Dan tentu saja subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.